Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Itu di buku yang baru, kita masuk halaman yang ke-16. Nah, kalau buku yang baru ini lengkap. Semua nanti yang saya baca, antum ketemu di situ. Kalau yang kemarin ternyata apa? Mulakhos. Mulakhos itu mukhtasar. Mukhtasar itu ringkasan. Ibu-ibu sudah dapat yang baru? Ah? Kenapa belum? Mau suami baru? Oh, enggak, astagfirullah. Buku baru. Mari, tolong Azif, tolong. Siapa itu? Ya. Kamu siapa namanya? Lupa. Yusuf. Masya Allah, Yusuf. La haula wa la quwwata. Kamelok jenang abangi loh. Ya, antum taruh aja di ibu-ibu biar diambil. Itu yang baru, Bu. Sekarang sampai halaman yang ke-16. Kita masih pada bagian yang kedua dari surah Al-Hujurat dan kita baca tafsir Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yaitu pada ayat yang keempat dan kelima. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Wallahu ghafurur rahim. Dan orang-orang yang memanggilmu dari belakang hujurat, kamar-kamarmu. Jadi ngomong keras saja tidak boleh kepada Nabi. Ngomong dengan Nabi plus gaya ngotot dan maksa tidak boleh. Apalagi jeriti kanjeng Nabi dalam keadaan mereka yang butuh. Dalam keadaan mereka yang butuh. Maka oleh Allah dikatakan orang yang melakukan itu, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Orang yang melakukan itu kebanyakan dari mereka tidak mengerti atau tidak berakal. Siapa pelakunya kemarin? Orang Badui, terus disebutkan namanya Al-Aqra. Siapa? Al-Aqra bin Habis. Al-Aqra bin Habis. Dia panggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Sama Allah langsung diturunkan ayatnya. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sekarang kita baca lanjutannya. Qala Sufyan Ats-Tsauri, dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dikatakan di sini an Habib ibni Abi Amrata qala kana Bishr ibnu Ghalib wa Labid ibnu Utarid atau Bishru ibnu Utaridin wa Labid ibnu Ghalib wa huma 'inda al-Hajjaj jalisani. Ada dua orang yang duduk di hadapan Al-Hajjaj. Ini antum harus tahu Hajjaj ini siapa? Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Ini salah seorang gubernur yang terkenal sepanjang sejarah paling bengis. Hajjaj bin Yusuf ini hidup di zamannya Muawiyah. Ketika Muawiyah menjadi khalifah. Antum tahu cerita ini? Memang subhanallah. Memang saya pun ngerasakan yang sama. Ngerungokno iki jan berat, Pak. Ngantuk. Makso ya, telek ngomongnya enak. Ngomong gak mungkin ngantuk ya. Tapi sing ngerungokno kan kayak diceritani. Jadi ini gak kuat-kuat tenanan ya susah, Masya Allah. Ini tembok bisa roboh semua ini, kesendenan wong ini. Ibu-ibu ngantuk, Bu? Makanya kalau sahur jangan banyak-banyak. Larong kotak pangan dewe, Masya Allah. Daripada mubadzir, bagus. Nah, maka Hajjaj ini salah seorang gubernur di zaman Muawiyah, ketika Muawiyah menjadi khalifah yang paling zalim. Bahkan Hajjaj bin Yusuf ini
berani menghina sahabat Nabi yang mulia Anas ibnu Malik. Dihina sama Hajjaj bin Yusuf. Nah sudah, Hajjaj bin Yusuf ini punya 2 hari. Yaumu Sa'id wa yaumu Bu's. Ada hari seneng, ada hari susah. Kalau pas dia kedatangan tamu pas hari seneng, dia pas atine seneng, itu tamunya dimuliakan, dikasih hadiah, dikasih emas, dikasih budak, dikasih uang. Itu kalau pas hari apa? Seneng, yaumu Sa'id. Tapi kalau pas hari susah, itu siapapun yang ketemu dia, gak panjang pikir, penggal tul. Bayangin, sampai muncul gubernur sebengis itu. Dan para ulama di zamannya mengatakan apa? Hajjaj ibnu Yusuf al-Thaqafi, itu dikatakan oleh mereka, uqubah wa faqohati'ah. Munculnya pemimpin sebengis Hajjaj ini hukuman dari Allah yang sesuai dengan dosa orang di zaman itu. Jadi artinya wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha. Dan seperti itulah sebagian orang zalim kami kirimi pemimpin sing podo-podo zalim. Itulah kalau sholawatnya apa? Wa ashghilidh dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Jadi wa ashghilidz zalimina bidzalimin. Sibukkanlah orang zalim dengan orang zalim pula. Jadi kita tidak usah ikut campur. Cek wong podo-podo zalimi eker-ekeran sak karepe dewi. Nah seperti sekarang. Iran lawan Israel dan Amerika juarna, bismillah sudah. Cuma jujur saja. Ini karena ada the live ini, saya mau ngomong tidak enak. Nanti aja saya lanjutkan. Live mati, tidak ceritakan saya dukung siapa. Nah sudah, maka Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi itu pemimpin bengis. Nah 2 orang ini, yang pertama namanya Labid, yang kedua namanya Bishr. Bishr dan Labid. Ayo masuk. Ayo cepat, lewat aja, tidak apa, lewat aja, lewat situ, sebelah sana, ayo tidak apa. Buku baru dapat sudah? Sudah, ayo duduk situ. Sini, sebelah sini. Ayo, tidak apa. Sudah? Kemudian apa? Wa huma 'indal Hajjaj jalisani. Faqala Bishr li Labid. Bishr ngomong sama Labid. Nazalat fi qaumika Bani Tamim. Ayat ini Al-Hujurat pada ayat yang keempat ini turun kepada kaum kamu yaitu Bani Tamim. Bani Tamim, betul apa enggak? Betul. Karena waktu rombongan Bani Tamim datang, Abu Bakar mengusulkan pemimpin mereka kepada Rasul siapa? Al-Qa'qa. Dan ternyata betul pelakunya dalam ayat ini Al-Qa'qa. Seorang sahabat bernama Al-Qa'qa. Jadi sak bengis-bengisi orang di zaman dulu, Pak. Saya ngerti ilmu, Pak. Jadi tafsir itu masih ngerti mereka. Maka Bishr ngomong kepada Labid, ini ayat, innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Orang-orang yang meneriaki kamu di balik kamarmu, kebanyakan dari mereka tidak mengerti. Ini kata Bishr turun kepada kaummu yaitu Bani Tamim. Bani Tamim. Qala, kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, fadzakartu ladzalika li Sa'id ibn Jubair. Aku sampaikan itu kepada Sa'id bin Jubair. Faqala, maka Sa'id bin Jubair mengatakan, ama innahu law 'alima bi akhiril ayah la ajaba. Itu Labid yang dinyek tadi, ini ayat turun untuk kaum kamu, gara-gara dulu orang di kaummu ini lek jeriti Nabi gak ngerti waktu. Kan gitu. Jadi Labid dienyek sama Bishr dengan ayat tersebut. Ini ayat mencela kaummu. Maka kata Sa'id bin Jubair, coba Labid ngerti lanjutan ayatnya, maka dia bakal bales itu Bishr. Ada balasannya. Apa balasannya? Amma innahu law 'alima bi akhiril ayati la ajabah. Kalau dia tahu akhir ayat ini, maka dia akan menjawabnya. Ketemu di buku yang baru. Ketemu ya? Nah itu. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka menganggap telah berbuat baik kepadamu dengan keislaman mereka. Jadi mereka nganggap kaumnya Bishr ini
Sakwali tadi dia ngenyek labid, sekarang ada ayat untuk ngenyek bishr. Tapi maafan ya. Ini ayat bukan untuk nyek-nyekan, tapi ada keseimbangan gitu loh. Tadi labid disindir, ternyata coba labid ngerti, ada sindiran juga untuk bishr. Apa sindirannya? Kaumnya bishr zaman dulu ketika mereka masuk Islam, mereka menganggap keislaman mereka itu karunia untuk kaum muslimin. Padahal enggak. Jadi keislaman itu untuk siapa? Diri sendiri. Maka dikatakan sekiranya labid ngerti lanjutan ayat ini, maka dia bisa menjawab bishr. Apa jawabannya? Yamunnuna 'alaika an aslamu. Surat Al-Hujurat ayat 17. Qalu, mereka mengucapkan aslamna walam yuqatilka Banu Asad. Karena kami masuk Islam, kata kaumnya Bishr tadi pada Al-Hujurat ayat 17, mereka menganggap keislaman mereka itu mendatangkan kebaikan untuk orang lain. Itu mereka bilang apa? Karena kami masuk Islam, kalian tidak diserang oleh Bani Asad. Karena Bani Asad itu takut sama kami. Coba kami tidak masuk Islam, kalian diuber sama Bani Asad, entek kalian. Jadi dia gaya dengan keislamannya. Seakan-akan keislaman mereka itu menyelamatkan orang lain. Padahal aslinya apa? Tidak. Nah nanti penjelasan lengkapnya ada pada ayat yang ke-17. Sampai sini paham ya? Jadi intinya pada yang kita baca ini tadi, membenarkan bahwasannya ayat Al-Hujurat ayat yang keempat, Al-Hujurat ayat yang keempat itu turun untuk Bani Tamim, seorang laki-laki dari kalangan mereka bernama Al-Qa'qa' ibnu Habis. Yang ketika dia ada perlu dengan Nabi Muhammad, itu dia teriak di depan rumahnya Nabi, ndak ngerti kalau Nabi istirahat, Nabi sedang ada kesibukan, Nabi sedang ini, sedang itu, sing penting jerit, ya Muhammad. Langsung sama Allah diingetin, innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Faham sampai sini? Jadi tidak boleh. Qala Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi haddatsana Amr ibnu Ali al-Bahili, haddatsana al-Mu'tamir ibnu Sulaiman, sami'tu Dawud at-Tuffawi yuhadditsu an Abi Muslim al-Bajali an Zaid ibni Arqam. Zaid bin Arqam kenal? Zaid bin Arqam, susah ya, kita tidak punya pelajaran sejarah, garai kan? Padahal sejarah itu pentingnya luar biasa. Sejarah itu jamaah, pondasi untuk bersikap dengan benar. Jadi kalau kita ngerti sejarah, karena apa? Hukum alam ini Pak, disebutkan dalam Al-Quran, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Hari-hari ini sama Allah diputar di antara manusia. Jadi kejadian-kejadian itu podo terus. Cuma aktornya berbeda. Nah kalau kita ngerti sejarah, nanti kita ngerti bagaimana bersikapnya, posisi orang yang benar seperti apa, orang yang salah seperti apa. Kalau katanya Gusmus, kalau panjenengan ngerti sejarah, dadi wong gak ngumunan. Ngerti ngumunan? Abang, ngumun itu apa? Jadi orang itu gak gampang kagetan. Kok ngini yo, kok ngini yo. Contoh, pengkhianatan kaum munafik mulai zaman Nabi sudah ada. Sehingga kalau itu muncul di zaman kita, kita ngerti bagaimana panduan Nabi untuk menyelesaikannya. Kalau ndak baca sejarah, ya ndak ngerti ya. Dan antum jangan pernah merasa telat untuk belajar. Ustaz, selapo loh. Belajar itu ibadah. Belajar itu apa? Ibadah. Baca buku sejarah. Nah, walaupun memang terkadang pelajaran sejarah itu kalau yang jelaskan ndak pinter-pinter banget, itu yo ngene tok muridnya. Sejelasno enak ngantuk. Nah, sudah. Dari siapa di sini? Zaid bin Arqam. Qala, dia mengatakan, ijtama'a unasun minal Arabi faqalu. Ada sekelompok manusia dari kalangan Arab Badui ngumpul. Kemudian mereka mengatakan, intaliqu bina ila hadzal rajul. Mas, kita dengar ada seorang laki-laki namanya Muhammad ngaku nabi. Ini orang Badui, gak gampang percaya. Katanya orang Badui tadi, ayo kita datangi orang itu yang ngaku sebagai nabi. Fa in yaku nabiyan fa nahnu as'adun nas bihi. Kalau benar-benar dia seorang nabi, maka kita ini orang yang paling bahagia dikirimi nabi oleh Allah.
Jadi kalau yang kita datengin ternyata betul-betul nabi, maka kita bahagia. Kenapa? Allah ngirim seorang nabi ke tempat kita. Kemudian, wa in yakum malikan atau malakan, ini bukan malikan, malakan. Wa iyyakum malakan na'ish bi janahihi. Tapi kalau dia bukan nabi, coba dia malaikat, wis aman wis. Dengan sayapnya kita bisa hidup nyaman dan tentram. Itu orang Badui ngerti. Lek nabi kita bahagia, kalau ternyata malaikat, maka kita akan hidup di bawah sayapnya. Qala fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid bin Arqam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu bima qalu. Aku beritahu kepada Nabi omongannya orang-orang Arab Badui tadi. Ya Nabi, ada satu orang kelompok itu mau datang kepada dirimu. Mereka mengatakan kalau panjenengan betul Nabi, mereka bahagia. Tapi kalau panjenengan malaikat, mereka mau gandol urip sama panjenengan. Itu loh bahasa gampangnya. Jadi kalau malaikat kan dianggap apa? Sakti kan gitu. Jadi kepinginin gandol urip. Masya Allah. Sudah. Setelah diceritakan, faja'u ila hujratihi. Dan setelah diceritakan oleh Zaid bin Arqam, itu ternyata betul. Orang-orang Badui itu datang ke depan kamarnya Nabi. Faja'alu yunadunahu wa huwa fi hujratihi. Maka mereka teriak-teriak di luar rumahnya Nabi. Dalam keadaan Nabi sedang berada di kamarnya. Apa teriakan mereka? Ya Muhammad, ya Muhammad, Muhammad, Muhammad. Mereka kepingin membuktikan sampean niki Nabi tenanan opo kudu. Tapi caranya salah itu loh Pak. Niat baik tok belum cukup. Nggih apa nggih? Niat baik belum cukup. Antum tak cerita nih. Antum pernah saya cerita nih insya Allah di sini. Kalau antum tak lupa atau kalau saya yang tak lupa. Cerita Dhob. Cerita tentang beruang. Tahu, beruang yang sahabatan dengan petani, tahu? Ini dalam syair Arab. Jadi saya terjemahkan langsung cekak kesuwen. Jadi lek apal ya apal. Cuma lek ustadz gak nggak bahasa Arab kayak kudu ustadz. Tapi mari gari pamer tok ya. Astagfirullah. TikTok aman, tenang aman. TikTok udah ikut kontribusi buat acara Pondok Rimba. Ayo bismillah, klik itu bio-nya. Ada link di sana, diklik lagi. Nanti keluar QRIS, Anda foto, bismillah, kirimkan 25 miliar. Amin. Amin TikTok. Anda antum video Pak Mul. Nah itu yang pakai kopiah hitam, pakai baju hitam, itu jagoannya Masjid Darussalam. Namanya Pak Mulyadi. Masya Allah. Ini bukan yang UGM, bukan Solo, Kasembon ini. Kalau itu Mulyono. Ini Mulyadi. Masya Allah, beliau ini pensiunan guru dan termasuk guru teladan di Kasembon. Masya Allah, dicintai sama muridnya. Jangankan murid, wali murid pun cinta sama beliau. Masya Allah. Kita lanjutkan. Sampai mana lali ya wis. Nah, ceritanya beruang. Ceritanya begini. Ada seorang petani, ketika dia mau pulang dari ladangnya, dia mendengar apa? Dia mendengar teriakannya seekor beruang. Beruang itu kan buas, binatang buas. Dicari sama dia, kata petani apa? Ini kok kayaknya beruang yang sedang malang ini. Nasibnya malang. Dicari, ketemu. Ternyata betul, beruang itu kakinya terperosok di jebakannya pemburu. Terus ketika petani itu mendekat, beruang ini terkesan dari gelagatnya, itu seperti mengiba minta tolong. Kata petaninya apa? Waduh, kesian beruang ini. Dia kelihatan sedih, dia minta tolong. Akhirnya betul. Dicongkel itu kayu yang menjerat di kakinya beruang tadi sampai beruang itu bisa lepas. Terus beruangnya ngomong apa untuk petani? Hada sadiqun wafiyun karim. Ini teman setia wonge api, tak belani sampean. Kata beruang itu. Sudah. Sampai kemudian beruang itu berazam. Ini cerita loh Pak, jangan dikira oh Ustadz Rifki khurafat. Kalau khurafat gak pengen itu tak tokno ranti sama saya ya. Ini bukan khurafat, ini cerita untuk menunjukkan niat baik saja belum cukup. Sudah, maka beruangnya bilang hadza sadiqun wafiyun karim. Iki tani api orang ini, tak belani, ndak boleh teman saya ganggu dia. Sudah, ketika petani itu datang ke kebunnya, ke ladangnya, mesti diawasi sama beruang. Jangan sampai teman-temannya beruang ganggu petani itu. Suatu hari petani itu istirahat di bawah pohon.
istirahat siang. Ketika petani itu istirahat siang, tidurnya diganggu seekor lalat. Jadi laler, mencelok, ril. Di hidungnya, petani pindah ke telinganya, pek. Pindah ke matanya, pek. Sampai beruang itu ngelihat, wah ini siapa ganggu teman saya ini? Dia istirahat siang kok tidurnya tidak bisa nyenyak. Dideketin sama beruang, lo laler. Apa kata beruang? Jangankan laler, singo tak pangan. Lah kok laler. Tenang petani, dalam hatinya beruang, tak ewangi sampean, mari kita turumu nyenyak. Pergi itu beruang, cari batu besar. Niatnya mau bunuh apa? Laler itu, karena laler ini ganggu siapa? Teman baiknya. Pas laler itu sedang hinggap, pas di dahinya petani. Dilihat sama beruang, siap kon. 1, 2, 3, mati itu lalernya. Mati lalernya. Tapi karena laler itu sedang landing di dahinya petani, maka selain lalatnya yang mati, petani ini katut mati. Padahal niatnya baik apa jelek? Niatnya baik, belani petani jangan sampai terganggu tidurnya oleh laler. Dia kepingin bunuh siapa? Laler. Tapi petani ini katut, maka niat baik itu tidak cukup, Pak. Orang dakwah, niatnya baik apa enggak? Baik. Tapi caranya keliru, malah ngejur wong. Maka Rasulullah bilang apa? Basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Ini Rasul ngomong buat juru dakwah. Beri berita gembira, ojo diwedeni. Gampang ke, ojo di persulit. Itu tuntunannya Nabi. Kita sekarang ndak menang jerit tok. Menang jerit tok. Dia ndak tahu tahapannya dakwah seperti apa. Dia belum mengambil hati orang yang mau didakwahi. Moro-moro teko jerit-jerit. Bid'ah. Katanya orangnya, loh, sampean nggak tahu ngeknya aku opo-opo, teko-teko langsung ngomong bid'ah. Ini antum tanya sama Abu Shanum ini, Masya Allah. Kita dan teman-teman itu ada berapa TPQ binaan? Ada banyak TPQ binaan di pinggiran Kabupaten Kediri. Sudah 90% dari TPQ itu punya saudara kita NU. Di pelosok-pelosok, dalam-dalam. Gurunya tidak ada yang dibayar. Ngajari ikhlas gak dibayar. Bahkan ada yang sampai rumahnya dipakai TPQ. Subhanallah. Tahu, kita ini Muhammadiyah, mereka tahu. Mereka lihat jenggot saya panjang seperti ini. Tapi kalau saya datang disuruh ngimami. Disuruh ngimami. Ini bukan pamer, bukan apa. Tapi disebutkan oleh para ulama, al-insanu abdul ihsan. Manusia itu hamba kebaikan. Lek panjenengan dateng bawa sesuatu, panjenengan dateng ngamplopi guru, panjenengan dateng lihat TPQ-nya rusak didandani, panjenengan dateng ngelihat gurunya kurang mampu disangoni sembako. Lama-lama apa? Yo katut, kita ini tidak pernah ngapa-ngapain. Nah, ini Islam tradisionalis neraka kabeh iki. Percuma lek musyahadat salatmu koyo ngene lho. Lah, itu makan niat baik tok belum cukup. Nah maka dengan itu, ini orang-orang Arab Badui niatnya api. Kepingin membuktikan ini Nabi beneran atau bukan. Kalau Nabi beneran, mereka mau masuk Islam. Karena mereka mengucapkan apa? Kalau dia seorang Nabi, kita bahagia dikirimi Nabi. Tapi caranya salah jerit. Ya Muhammad! Teriakin. TikTok ngerti bahasa saya ini. Ini campur bahasa Inggris British ini. Inggris slang ini. Anda kalau tidak pernah belajar Inggris slang ya susah Anda. Nah sudah, akhirnya apa yang terjadi? Ketika badui-badui itu berteriak-teriak di depan kamar Nabi, fa'anzalallahu ta'ala, Allah turunkan Al-Hujurat ayat 4. Itu asbabun nuzulnya. Nah, setelah turun ayat itu, innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Maka apa yang terjadi? Rasulullah langsung manggil sahabat yang memberitahu Nabi tadi, Zaid bin Arqam. Sama Nabi dipanggil, Zaid sini. Dicewir kupingnya Zaid. Sama Nabi telinganya Zaid diapain? Dicewer. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'udhuni famaddaha. Telingaku dipegang, ditarik, seret, dicewir sama Nabi. Tapi ini bukan ciwiran benci, ciwiran apa? Sayang, gemes gitu loh Pak. Tapi like gemes ya sampai kadang-kadang kita ini jewit wong gemes tapi sampai gosong. Ini kudu gemes iki.
Sudah? Rasulullah bilang apa? Faja'ala yaqul laqad saddaqallahu qaulaka ya Zaid. Laqad saddaqallahu qaulaka ya Zaid. Zaid, ceritamu yang tadi benar ternyata. Yang kamu ceritakan tadi, ada orang Badui mau datang ke tempat saya, mau membuktikan saya ini nabi atau malaikat. Ternyata ceritamu benar. Maka oleh Rasulullah, Zaid ini ditarik telinganya, tibakno awakmu benar gitu loh. Rawahu Ibnu Jarir anil Hasan ibni Arafah anil Mu'tamir ibnu Sulaiman bihi. Dengan riwayat yang telah kita jelaskan. Sekarang kita masuk ayat yang baru, ayat yang ke-6, ke-7, dan ke-8. Ayat berapa? 6, 7, dan 8. Pada ayat 6, 7, dan 8. Allah Ta'ala berfirman. Ini mulai hubungan muamalah. Ayat 1, 2, 3, 4. Ini muamalahnya seorang mukmin kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh mengangkat suara, tidak boleh ngotot, tidak boleh maksa, tidak boleh memanggil dengan panggilan seperti umumnya orang lain. Tidak boleh memanggilnya ketika beliau sedang berada di rumahnya dengan teriakan-teriakan yang tidak sopan. Itu muamalahnya orang beriman kepada Nabi Muhammad. Ustadz, Nabi Muhammad kan sudah wafat. Berarti intinya ayat ini sekarang apa? Ditafsirkan oleh para ulama. Maksudnya apa? 2. Kalau ke Masjid Nabawi, ojo jerit-jerit, ojo eker-ekeran, ojo kemerungsung. Kemerungsung itu apa? Lari sana, lari sini. Di Masjid Nabawi main game. Banyak loh Pak. Di Masjid Nabawi, antum tahu, ini ribuan orang kepingin berangkat. Allah tidak takdirkan berangkat. Yang sudah berangkat, duduk di senden di tiangnya Nabawi. Sambil saya lihat, loh main game. La haula, jangan-jangan ada pernah juga main TikTok ini. Atau live TikTok di Masjid Nabawi. Saya pernah sama ini. Ditangkap sama askar gara-gara ini. Jadi ada askar yang pakai baju preman. Dia tidak pakai baju polisi. Pertama dilihat sama dia. Kita waktu itu live YouTube ya, Facebook. Pertama sama dia dibiarin. Setelah dia lihat loh, kok penontonnya banyak. 1000 lebih waktu itu yang nonton. Wih, mulai bingung dia karena dia tidak ngerti bahasa kita. Kita pakai bahasa Indonesia. Sudah. Akhirnya setelah dia muter tok, kemudian Abu Sanum panggil. Ditanya, baru-baru gak ngerti ini, kalau gak ngerti bahasa Inggris, kan gak ngerti bahasa Arab. Ngini tok. Pakai bahasa, gak tahu bahasa apa sudah. Sudah tidak lama karena saya tidak nyaman, berhenti. Dipanggil sama dia, paspor kita diambil. Terus dia ngomong apa? Tidak apa-apa. Tidak ada larangan kamu live di sini, tidak ada larangan. Cuma saya tidak ngerti bahasa kamu, kata dia. Saya tidak ngerti kamu ngomong apa. Saya khawatir yang kamu ucapkan ini sesuatu yang berbahaya buat keamanan di tempat kami. Maka paspor diambil, difoto sama dia. Terus dia minta maaf dan kemudian pergi. Masya Allah. Hati-hati yang TikTok ini. Nah sudah. Nah maka dengan itu disebutkan di sini, kalau di Masjid Nabawi jangan kemerungsung, tidak boleh angkat suara. Kemudian yang kedua, bukan cuma Masjid Nabawi, lebih khusus lagi kalau pas ziarah ke makam Nabi. Ini mungkin beliau tahu baru pulang ini. Itu orang kalau ziarah di depan makam Nabi, Masya Allah jamaah, surung-surungan seperti yang tak ceritain kemarin. Kemarin apa? Iya kemarin ya. Tak ceritain kemarin. Masya Allah ada yang sampai lari hanya untuk mengejar tempat yang paling dekat dengan kuburannya Nabi. Ambil posisi sebelah kiri. Tapi dengan dia mendapatkan posisi di sebelah kiri, mepet kuburannya Nabi. Tapi dengan itu dia mengganggu ketertiban. Suara larinya. Kemudian mengganggu kenyamanan orang lain. Itu yang tidak boleh. Itu makanya perlu ilmu. Jadi begitu Pak Mul. Insya Allah nanti Pak Mul. Sekarang bulan apa ini? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus Pak Mul mau umroh. Insya Allah. Amin. Nah jadi sebelum umroh Pak Mul belajar dulu, belajar. Kenapa? Gak cukup duit. Tapi tidak apa lah, nanti kita ngobrol nanti ya. Kalau di masjid tidak boleh iklan. Nah sudah. Sekarang kita baca yang baru. Ini mulai sekarang berpindah. Yang tadi antara mukmin kepada Nabi, sekarang antar sesama manusia. Mau mukmin, mau fasik, mau munafik, tapi diatur sama Allah bagaimana kita ini bermuamalah dengan mereka. Yang pertama, perintah tabayun kalau ada
berita. Nah, kalau ada apa? Berita. Nah, ini lewong lanang wis gak kreken ibu-ibu iki lho. Mosok aku yo ketok, tapi tak kira kudu. Mosok iya. Tapi yo koyo pantes sih. Masyaallah. Bu, ngaku mboten? Poso lho, Bu. Ngaku mboten, Bu? Karuan meneng timbang ngapusi ya. Bagus. Ini pilihan tepat ini. Sudah. Maka yang pertama, ayat yang ke-6, ini perintah untuk apa? Tabayyun ketika mendapatkan berita. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله ini penting, ini ayat ini penting. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. Allah menjadikan kalian mencintai keimanan. Jadi pelajaran dalam Islam itu Pak, nomor 1 iman dulu. Maka antum nanti silakan cek di Google hadisnya sahabat Jundub. Sinten namanya? Jundub ibnu Abdillah. Dia mengatakan apa? Fata'allamnal iman qabla al-Quran. Kalau kami ketemu Nabi waktu kami kecil dulu, Nabi itu mengajarkan kami iman sebelum kami masuk ke dalam Al-Quran. Kenapa begitu? Karena Quran itu isinya perintah, isinya larangan. Kalau imannya belum ketoto, mikirnya apa? Sore rame Islam ini. Saya dulu punya teman di masjid ini. Setelah sholat asar duduk sama saya di sini. Ngomongnya begini. Setelah ngaji rotok suwe pisan. Sama Pak Yai Afroki. Terus ngomong, lah yunda. Islam itu tambah dipelajari yuk tambah angel yo. Karuan rasa belajar lek ngini. Teman saya ngomong begitu. Siapa waktu itu? Lupa saya. Kenapa? Apa panjenengan? Bukan waktu itu ya? Kok lupa saya? Oh bukan ya? Jadi bukan malah seneng punya ilmu tapi getun. Punya ilmu itu apa? Nyesel. Coba raruh malah penak iki yo. Lah saiki nang bank ra oleh. Bank tipil ra oleh, ijon ra oleh gitu ya. Coba ra belajar ra penak oleh kabeh. Yo gak gitu konsepnya. Iya. Nah, sudah. Maka sekarang nanti jangan dulu sekarang. Jadi iman dulu baru apa? Quran. Fata'allamnal iman qabla al-Quran. Kami belajar iman terlebih dahulu sampai kemudian kami belajar Al-Quran. Walamma ta'allamnal Quran isdatna bihi imana. Setelah kami imani mantap, kemudian belajar Quran, dengan Quran itu iman kami tambah kuat. Iman kami tambah kuat. Contoh yang kedua, Ibunda Aisyah mengatakan apa? Kata Ibunda Aisyah, coba Quran itu ayat yang pertama turun tentang haramnya minuman keras, tentang haramnya berzina, tentang wajibnya menggunakan jilbab. Apa kata Ibunda Aisyah? Tidak ada orang mau masuk Islam. Lu itu loh Pak, cara namanya. Itu namanya metode. Allah saja begitu. Terus kata Ibunda Aisyah apa? Tapi yang pertama kali diajarkan oleh Al-Quran, bagaimana kita mencintai Allah. Setelah kita cinta kepada Allah, Allah ngatur apapun kami nurut. Sampai terbukti. Ibunda Aisyah mengatakan apa? Ketika turunnya ayat jilbab. Ayat apa? Jilbab. Apa yang terjadi? Syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Itu perempuan-perempuan di zaman tersebut, itu langsung selendangnya disobek 2. Langsung, tidak pakai nanti.
Nggak pakai, saya tak jilbabi hati dulu. Jilbabi hati. Ya apa bentuk jilbabnya hati, Neng? Saya tak, nggak ada. Kata Ibunda Aisyah, karena mereka sudah cinta kepada Allah, ketika ayat perintah-perintah itu turun, mereka otomatis. Maka ketika ayat jilbab turun, langsung disobek itu selendang mereka, fahtamarna biha. Itu separuh dari selendangnya digunakan untuk jilbab. Nggak pakai protes. Kita sekarang protes. Apa teram? Gusti Allah lah maha pengasih ya. Ojo nemen-nemen tanda ada. Sampai sekarang ada pengajian yang isinya itu apa? Menjadikan pelaku maksiat bukan tobat, tapi nyaman dengan maksiatnya karena diiming-iming ampunan Allah. Ada pengajian begitu sekarang? Ada apa enggak? Jadi bukan kemudian mereka itu ditarik ulur. Kalau tarik ulur masih tepat. Ini enggak. Kalimatnya apa? Gusti Allah ngono beneh, ra kaya ustaz sing brewok niku neraka terus. Kene iki surga pokoke wis. Gusti Allah ngono ampunane ombo, rahmati ombo, gak koyok jenggote wong lulu. Akhirnya orang-orang yang ahli maksiat tidak merasa perlu untuk tobat, tapi melanjutkan kemaksiatannya karena iming-iming ampunan dari Allah. Nah itu loh Pak, artinya rodok medeni. Sudah, kita lanjutkan. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Anda tahu asbabun nuzul in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu? Kalau ada orang fasik datang bawa berita, cek kebenarannya terlebih dahulu. Ceritanya tak singkat begini, nanti kita lanjutkan aja ya. Ini saya singkat dulu. Ceritanya begini, ada orang masuk Islam, baru masuk Islam. Terus sama Rasul disuruh zakat. Dia bilang siap zakat. Setelah dia siap zakat, minta izin sama Rasul untuk pulang. Ya Rasul, saya tak pulang dulu. Nanti kaum saya tak kongkon bayar zakat kabeh. Nah tapi ya Rasul, nanti panjenengan kirim utusan untuk membawa zakat kami ke Madinah. Kata Rasulullah, oke. Sudah, akhirnya orang itu pulang. Setelah orang itu pulang, zakat di kampungnya dikumpulkan. Terkumpul banyak zakatnya. Ternyata utusan dari Nabi Muhammad tidak kunjung datang. Padahal Nabi Muhammad sudah merintah orang itu, berangkatlah ke tempatnya Bani Fulan, ambil zakat mereka. Tidak tahu karena ada uzur atau apa, ini utusannya Nabi tidak kunjung berangkat. Sampai orang di kampung tersebut nunggu sehari, 2 hari, 3 hari, kok gak teko-teko. Inisiatif mereka. Sudahlah, kita kirim sendiri aja. Karena zakatnya banyak, khawatir dirampok orang, itu harta zakat yang banyak dikawal pasukan. Supaya tidak diambil oleh siapa? Perampok. Pas ini jalan bawa zakat, utusannya Nabi baru berangkat. Ketemu di tengah jalan. Loh, ini kan kaum yang Rasul nyuruh saya narik zakat ke kampung mereka. Loh kok malah datang ke Medina bawa pasukan? Tidak dicek, langsung pulang dia ke Medina. Ya Rasul, mereka nolak bayar zakat. Bahkan sekarang mereka datang ke Medina, bawa pasukan mau nyerang Medina. Bayangin. Ini kalau yang dapat berita kita, Pak. Langsung perang temenan nih. Asli perang. Tapi Rasulullah tidak. Apa yang Rasul lakukan? Ngirim orang kedua. Kamu duduk dulu di sini. Duduk. Di sini, duduk di sini. Ini. Terus dikirim orang kedua. Kata Rasulullah apa? Kamu berangkat ke tempatnya Bani Fulan. Betul tidak ceritanya orang tadi? Berangkat orang kedua, dung, ketemu di tengah jalan. Beneran. Bawa pasukan, kuda, onta, pedang, tombak, panah. Tapi karena perintahnya Nabi, didatengin. Mas, kamu nolak bayar zakat ya? Sekarang sudah nolak zakat, mau nyerang kota Madinah ya? Kata kepala sukunya apa? Siapa bilang kami nolak bayar zakat? Ini yang kami bawa uang zakat. Kami nunggu utusan Rasul tidak kunjung datang. Karena zakat kami besar, kami khawatir diambil orang, kami jaga pakai pasukan ini. Oh alah.
Balik sama Nabi, dung 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 dung. Nabi, ini beritanya gak tepat rek situ iki. Diceritakan yang terjadi. Kan engkau menyuruh orang ini untuk narik zakat, ndak kunjung berangkat. Nabi tanya, betul? Nggih Rasul. Nun ngapunten Rasul, ya Allah Rasul. Kula repot niki pas lah kok pas panen. Nimbangi nggih Pak, lek nimbang niku lek mboten dijogo kadang-kadang nimbangi yo ngawur. Sudah, lalu terus ternyata mereka ngirim zakatnya sendiri ya Rasul karena mereka khawatir uangnya dirampok orang, maka dijaga dengan pasukan perang. Itulah asbabun nuzul. Kalau datang orang fasik bawa berita harus dicek terlebih dahulu. Ojo gampang diobong, diprovokasi. Betul Pak Mulki? Kenapa? Mengantuk, apa? Waktunya habis. Baru di sini saya ceramah disuruh mandek ini. Terus gak dibayar dikon mandek. Masya Allah, di masjid liane di amplopi dikon terus. Sabar. Nah sudah. Baik pemirsa sekalian, insya Allah kita lanjutkan nanti pada pukul 9.30. Kami sampaikan kepada pemirsa sekalian yang ada di TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Kami sedang memiliki program unggulan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, yaitu pembangunan Pondok Rimba Wonoagung. Yang insya Allah pondok itu markas takwinid du'at, pusat pembentukan para da'i. Full gratis, dilatih entrepreneur. Dan insya Allah akan mulai kita bangun di bulan Syawal depan. Maka kami mengajak kepada teman-teman sekalian yang ada di Facebook, YouTube, TikTok, Instagram untuk berkontribusi bersama kami dalam rangka menggunakan kesempatan ini untuk saling membantu dan mendapatkan sedekah jariyah. Dan untuk yang di TikTok, klik di bio. Nanti di bio itu keluar linknya diklik, nanti keluar kode QRIS-nya. Anda tekan, nanti terserah Anda mau sumbang berapa. Dan yang di YouTube, Instagram, Facebook, ada di layar Anda kode QRIS, tinggal difoto aja, nanti langsung Anda berikan donasi seikhlasnya dalam rangka gotong royong sedekah jariyah pembangunan Pondok Rimba, dan insya Allah full gratis. Barakallahu fikum. Dari kami itu yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.